Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Samuel, pasal 22 ayat 3. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab 2 Samuel pasal 22 merupakan nyanyian syukur Daud. Daud berseru kepada Tuhan ketika Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Daud sebagai seorang raja Israel dapat bernapas lega karena sudah terbebas dari ancaman Raja Saul ataupun raja-raja lain yang berusaha untuk mengalahkannya. Daud telah merasakan suatu situasi dan kondisi yang membuat dirinya tenang, yang menjadikan Daud begitu yakin bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi hidupnya. Daud berseru dan berteriak minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkannya dari kesesakannya. Ketika Daud merasa sangat ketakutan, Allah melepaskannya dari cengkeraman musuhnya sehingga dia tiba di tempat yang aman. Daud bersyukur dengan menyanyikan lagu pujian mengenai pertolongan yang diberikannya. Belajar dari nyanyian syukur Daud, sebagai orang yang percaya, kita adalah umat kesayangan Allah. Apa yang disampaikan Daud menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi kesesakan. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, menyenangkan atau tidak menyenangkan, hendaknya kita tetap berseru, berdoa kepadanya. Tuhan mendengar seruan umatnya. Pengalaman Daud menjadi patron bagi pengalaman umatnya. Pengalaman Daud yang berseru kepada Tuhan Allah harus dihidupi oleh umatnya dalam menghadapi segala situasi kehidupan. Dalam perjalanan kehidupan Daud, banyak hal yang telah terjadi dan yang dilaluinya. Ada suka dan duka. Daud menuangkannya dalam sebuah syair lagu, dan firman kehidupan pagi ini adalah bahagian dari nyanyiannya itu. Kita bisa belajar dari pengalaman kehidupan Daud tentang bagaimana dia menjalani kehidupannya bersama kuasa Tuhan. Apa yang Daud alami dan serukan kepada Tuhan juga berlaku buat kita yang percaya sampai saat ini. Allah mau peduli dan mendengarkan seruan umatnya. Daud dalam kesesakan berseru kepada Tuhan, dan dengan keyakinan imannya kepada Allah, Daud yakin Allah akan mendengar suaranya dari tempatnya yang maha tinggi. Kita berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan, menandakan bahwa kita adalah orang yang lemah di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, berserulah kepada Tuhan dimanapun, kapanpun kita berada. Firman ini memberikan sebuah gambaran singkat bagaimana Tuhan bekerja menolong dan mendengar umatnya yang berada dalam kesulitan. Ada dua hal yang harus kita lakukan agar Tuhan mendengar doa dan seruan kita, yakni pertama, kita harus berseru kepada Tuhan agar Ia menjawab kita. Bila kita berseru kepada Tuhan, Ia akan menjawab. Tuhan tahu jika kita mengalami masalah, dan Ia pasti bertindak pada waktu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak ada apapun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih selalu ingin memberikan yang terbaik bagi umat-Nya, sekalipun dunia ini selalu penuh dengan semak duri. Jika kita berdoa, itu bukanlah dengan maksud untuk mengubah kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan harus terjadi. Tetapi doa kita adalah penyerahan diri kita kepada bimbingannya dan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya. Jika kita berseru meminta tolong kepada Tuhan, Ia sebenarnya sudah siap menolong kita. Tetapi dengan berseru kepada Tuhan, kita akan mendengar suaranya dan kita akan mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Kedua,
Tuhan akan menyertai dan mendengarkan kita yang sedang berada dalam kesesakan. Itulah janji Tuhan bila kita mau menghampiri Dia dan mengutarakan segala persoalan dan perasaan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita seorang diri dalam penderitaan kita. Memang dalam kesesakan kita mungkin merasakan dorongan untuk lari menjauhkan diri dari segala sesuatu, karena kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Tuhan mengharapkan kita datang kepadanya, agar Ia bisa memberi kekuatan dan kesabaran kepada kita. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Tuhan telah memberikan kelegaan kepada Daud dengan membawanya keluar dari segala kesesakan. Inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkaulah gunung batu bagi kami, tempat perlindungan, perisai, tanduk keselamatan kami, kota benteng, tempat pelarian, juru selamat dari setiap orang yang percaya. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami dari semua yang membelenggu kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai memberkati kami dalam setiap rangkaian kegiatan dan aktivitas yang akan kami lakukan satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun ajalnya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua